Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilmanusi, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian di Universitas Negeri Gorontalo. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari jurnal yang telah direview, yaitu basis biokimia dari penampilan dan perubahan tekstur pada buah dan sayur segar. Untuk lebih jelas, mari kita simak video berikut ini. Dalam jurnal ini membahas dua karakteristik, yaitu penampilan dan tekstur. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu perubahan penampilan dan tekstur. Nah, perubahan penampilan dan tekstur adalah dua karakteristik mendasar yang menentukan penerimaan buah dan sayuran segar. Pemahaman tentang proses yang mengarah pada perubahan ini sangat penting dalam mengembangkan pendekatan yang lebih untuk meminimalkannya dan karenanya meningkatkan kualitas dan umur simpan bagi konsumen. Salah satu masalah umum adalah bahwa banyak biokimia dari penampilan dan perubahan tekstur telah dipelajari di seluruh tanaman atau sistem jaringan. Pada intinya, perubahan penampilan dan tekstur sangat erat terkait dengan kerusakan jaringan, dan dengan demikian dapat digunakan sebagai ukuran kesegaran dan penurunan kualitas dalam penelitian industri potongan baru. Penampilan buah atau sayuran yang baru dipotong adalah atribut yang paling jelas bagi konsumen dan sangat mempengaruhi keputusan untuk membeli. Banyak faktor yang tidak berhubungan memengaruhi penampilan, dari efek yang berhubungan dengan luka hingga pengeringan kolonisasi mikroba. Faktor-faktor umum untuk pemotongan baru dari banyak tanaman seperti kecoklatan pada buah dan hilangnya klorofil dalam produk hijau. Ditambah beberapa contoh masalah yang spesifik untuk tanaman tertentu seperti putih di wortel dan pengembangan warna dalam alliums. Selanjutnya, tepi kecoklatan. Ini adalah masalah khusus pada buah dengan daging putih seperti apel dan pir, tetapi juga merupakan faktor dalam banyak produk buah dan sayuran segar lainnya. Sementara reaksi kecoklatan adalah pusat untuk memahami mekanisme biokimia. Penting juga untuk mengevaluasi konteks lokalisasi subseluler. Pada gambar 1, lokalisasi internal dan eksternal senyawa fenolik dan enzim pengoksidasi fenolik, polifenol oksidase dan peroksidase dalam sel tanaman yang khas. Pada gambar ini terdapat beberapa detail dalam hal lokalisasi fenolik, senyawa dan enzim yang berinteraksi dan menyebabkan terjadinya kecoklatan. Sintesis senyawa fenolik dikaitkan dengan retikulum endoplasma. Protein yang terlibat dengan sintesisnya dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma atau secara longgar terkait dengannya. Setelah terbentuk, senyawa-senyawa ini terglikolisasi dan kemudian diekstrusi dalam vesikel pengangkut yang terbentuk dari membran retikulum endoplasma. Vesikel-vesikel ini adalah kendaraan di mana senyawa fenolik diangkut ke vakuola atau ke kompartemen dinding sel apoplas. Ada beberapa kecil senyawa fenolik yang dapat ditemukan dalam kromoplas, sitoplasma, dan mitokondria, tetapi ini biasanya dalam jumlah kecil dan berhubungan dengan fungsi metabolisme khusus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peristiwa awal dalam proses Browning oksidatif adalah kerusakan membran di dalam sel-sel jaringan tanaman ini telah ditinjau di tempat lain setelah stres fisik atau proses deterioratif, misalnya respons luka atau penuaan, dimulai kompartementalisasi sel mulai gagal. Nah, berikut reaksi pencoklatan. Reaksi pencoklatan umumnya dianggap sebagai konsekuensi langsung dari
tindakan PPO pada polifenol. Meskipun beberapa telah menghubungkan setidaknya sebagian peran dengan aksi fenol peroksidase atau POD pada polifenol. POD dapat meningkatkan reaksi kecoklatan dengan adanya reaksi kecoklatan yang dimediasi PPO yang sedang berlangsung. Pekerjaan lebih lanjut harus dilakukan dengan inhibitor PPO seperti tropololen untuk menentukan apakah Browning yang diperantarai POD dapat terjadi di luar keberadaan Browning terkait PPO. Akan terlalu dini untuk berpendapat bahwa Browning polifenol yang dimediasi POD adalah komponen yang signifikan secara konsisten dalam Browning buah dan sayuran segar. Mekanisme untuk Browning melibatkan interaksi substrat polifenolik dengan PPO di hadapan oksigen. Nah, pada gambar 2, mekanisme aksi polifenol oksidase pada monofenol dan difenol. Catatan aktivitas hidroksilasi memiliki lebih rendah V daripada aktivitas oksidasi, menunjukkan bahwa proses hidroksilasi adalah lebih lambat dari proses oksidasi. V nilai yang didasarkan pada aktivitas tirosinase jamur pada monofenol, tirosine, dan resultan difenol. Berikut perubahan warna melibatkan degradasi klorofil. Menguning atau kehilangan warna hijau biasanya dianggap sebagai konsekuensi utama degradasi klorofil. Namun, degradasi klorofil juga dapat menyebabkan perubahan warna yang mirip dengan kecoklatan pada produk potongan baru yang diperlakukan dengan salad dressing. Kedua jenis perubahan warna dikaitkan dengan jalur yang sama untuk kerusakan klorofil. Namun, perubahan warna kecoklatan adalah konsekuensi dari metabolisme molekul klorofil yang tidak lengkap. Dalam urutan alternatif, klorofilase bertindak langsung pada klorofil dan mengurangi menjadi klorofilida yang kemudian dikonversi menjadi peoporbit oleh magnesium dekelatase. Kemudian pada gambar 3 menunjukkan skema umum untuk tahap awal pemecahan klorofil yang akhirnya mengarah pada produk tanpa warna. Jelas bahwa salah satu dari dua proses mendahului yang lain untuk menghasilkan produk umum. Peoporbit yang merupakan prekursor langsung dari produk pemecahan berwarna. Kemudian perona pipi putih memerah. Wortel yang dipotong dan dikupas diproses secara minimal menjadi perubahan warna permukaan yang sangat spesifik bernama putih memerah yang terjadi sebagai akibat dari paparan bahan dinding sel yang rusak pada proses atau pemotongan tepi ke kondisi pengeringan. Sementara pengeringan adalah proses fisik akumulasi pasca pengerjaan bahan. Signifikasi dapat terjadi sebagai respon luka, mengintensifikan kejadian dan tingkat keparahan ini. Ini adalah proses yang berhubungan dengan luka. Etilen tampaknya tidak menjadi bagian dari mekanisme yang memulai proses lignifikasi. Lignifikasi adalah proses yang melibatkan serangkaian konversi enzim yang dimulai dengan penilalanin amonia liase yang merupakan reaksi awal dalam jalur fenilpropanoid yang menghasilkan fenolat terlarut. Berikut perubahan warna di alliums. Bawang putih dan bawang perai dapat mengembangkan warna merah muda, merah,
hijau, biru hijau, atau biru sebagai konsekuensi dari gangguan sel. Kimia dari perubahan warna ini adalah khas untuk spesies Allium dan keduanya, isoalin dan alinase adalah prasyarat untuk terjadinya perubahan warna. Dalam jaringan Allium yang utuh, umumnya terlokalisasi di sitoplasma, sedangkan alinase terlokalisasi di vakuola. Seperti halnya degradasi kecoklatan dan klorofil, hilangnya integritas seluler dari jaringan perlu terjadi sebelum aksi alinase pada HCSO dapat terjadi, dan senyawa yang dihasilkan kemudian harus berinteraksi dengan asam amino bebas di lingkungan jaringan yang rusak dan juga sel. Kemudian coklat sekunder pada apel. Pencoklatan sekunder baru-baru ini diidentifikasi sebagai batasan kualitas pada apel segar. Hal ini dapat dibedakan dari kecoklatan potongan tepi dengan dua cara. Yang pertama, kecoklatan sekunder dilokalkan di alam sebagai lawan dari sifat difusi pencoklatan potongan tepi. Dan yang kedua, waktu terjadinya. Pengamatan pada apel non-kecoklatan yang telah diproduksi menggunakan penyisipan transgen PPO antisense menunjukkan bahwa pencoklatan bukanlah konsekuensi dari aktivitas PPO dalam jaringan irisan apel, melainkan dapat dikaitkan dengan aksi tirosinase yang dipancarkan dari jamur spola jamur. Kemudian tekstur muncul dalam banyak samaran, yaitu kerenyahan, kekerasan, ukuran, kesegaran, dan lain-lain. Ketegasan sebagian besar ditentukan oleh anatomi fisik jaringan, terutama ukuran sel, bentuk dan pengepakan, ketebalan dan kekuatan dinding sel, dan tingkat adesi sel ke sel bersama dengan status turgor. Banyak dari faktor-faktor ini saling terkait. Misalnya, jaringan dengan sel kecil cenderung memiliki kandungan yang lebih besar dari dinding sel, jumlah relatif lebih rendah dari sitoplasma dan vakuola atau geta sel, area kontak sel ke sel yang lebih besar, dan jumlah ruang udara antar sel yang rendah membuat jaringan lebih rapi dan tampaknya kurang berair. Selama pematangan buah, polisakarida dinding sel secara ekstensif dimodifikasi oleh berbagai enzim terkait pematangan yang disekresikan dari simplas ke dalam ruang dinding sel. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi struktur dan kekuatan dinding dan akhirnya menghasilkan pelunakan buah, baik pektin dan glikans matriks terdegradasi, meskipun sifat dari perubahan yang terjadi adalah spesifik spesies dan bahkan spesifik kultivar. Kurangnya integritas membran memungkinkan kebocoran zat osmotik seluler ke dalam ruang apoplastik yang kemudian mengakibatkan pergerakan air dan hilangnya turgor. Mencuci irisan paprika hijau setelah pemotongan meningkatkan retensi kekakuan, mungkin karena penghapusan dari permukaan potongan zat terlarut dan senyawa pensinyalan terkait stres seperti asetaldehida dan fenolik. Nah, kesimpulannya yaitu diskusi yang sudah berlangsung dengan jelas menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai mekanisme biokimiawi dari perubahan warna dan tekstur sangat luas. Meskipun tidak berarti lengkap, penerapan pengetahuan ini untuk masalah warna dan tekstur tertentu sangat penting untuk
Manajemen kualitas dalam produk buah dan sayuran segar. Memecahkan beberapa masalah dapat menggunakan teknologi yang relatif sederhana, seperti aplikasi edible coating yang efektif terhadap perkembangan kecoklatan dan kerusakan tural. Titik awal terbaik umumnya terletak pada pengidentifikasian kesamaan dengan pekerjaan sebelumnya, seperti apakah masalah yang berkaitan dengan vegetatif matang atau jaringan imatur, apakah buah iklim atau non-klimakterik, dan apakah buah memiliki leleh atau karakter non-melting saat matang. Sebagai contoh, penggunaan 1-metilkikloropene dapat berkhasiat dengan buah klimakterik, tetapi mungkin tidak efektif dengan buah non-klimakterik atau sayuran. Namun, variasi biologis dan perbedaan spesies menambah kompleksitas dan membuatnya sulit untuk memberikan skenario satu solusi cocok semua. Jadi, terlepas dari pengetahuan mendalam tentang mekanisme, beberapa pekerjaan berdasarkan kasus per kasus terus menjadi penting untuk menyelesaikan masalah perubahan warna dan tekstur, khususnya buah atau sayuran yang baru dipotong. Baiklah, itu hasil dari jurnal yang telah saya review. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga teman-teman bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.